Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rizky Ariando. Proceed sedikit di sini. Seperti video sebelumnya, kali ini kita bakal baca Q&A yang kemarin Mas Lutfi sudah Tanya open di Instagram. Ya. Tentang apa? Kalau kali ini kan bertema, yang Oh, kita iya. bertema. Jadi kita mau ngomongin terkait tentang passion. Tentang passion. Tentang Wah, passion. mantap ini. Keren nih. Ya, jadi teman-teman kita kulik-kulik terkait tentang passion nih. Menurut Mas Rizky nih, mampus ya. Passion itu apa sih? Passion itu gaya hidup. Salah ya. Passion itu adalah kemampuan kita hidup. Gak tahu kok passion itu apa. Passion itu ya skill lu, keahlian lu ya kan. Oke. Lo tuh sukanya di apa gitu. Oke. Kalau lu sukanya bikin kata-kata galau ya mungkin itu passion lu di situ. Itu passion. Kegalauan itu passion berarti. Enggak lah, mana ada orang galau passion. Galau itu karena sebab dan akibat. Galau itu passion, guys. Oke, langsung aja di sini udah ada beberapa yang nanya nih. Dan bayar juga sih. Buat gua. Editnya males, Cok. Oke, yang pertama dari Hana Junjungan. Gak mau nanya, tapi mau nyemangatin aja. Semangat dan selamat berkarya dan bermanfaat kok. Semangat. Apa lu tipes lu disemangatin? Hilang harapan hidup ya. Lagi gara-gara PPKM nih rasanya. Hilang harapan hidup gara-gara mau ditinggal. Pak. Lagi bener ya? Tinggal ke Jakarta. Lanjut, Mas. Ya udah. Apa? Ya itu sih. Semangat gimana? Semangat aja. Semangat. Terima kasih. Nggak mau nyemangatin balik. Yaudah semangat. Mas Rizky. Hana Junjungan. Oh, Anda junjungan ya. Kirain bersama Mas Rizky. Biar nggak sedih terus ini kan. Pasti lagi gini. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan kedua dari Mbak Ningsol Ningsih. Gue nyari contoh dia. Child free dong menurut gimana? Jadi child free ini kan dia itu keluarga, tapi nggak mau punya anak. Memutuskan buat nggak punya anak. Buat nggak punya anak. Alasannya apa tuh? Alasannya banyak. Alasannya banyak. Kayak misalnya lebih senang misalkan kayak hidup berdua bareng suami atau istri, terus kemudian nggak mau ada yang gangguin gitu kan. Lu otomatis kalau punya anak kan kayak ada yang ngerecokin nih, lagi mau gitu kan, tiba-tiba anak nangis gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya kalau child free ini pilihan hidup masing-masing ya. Cuman kalau dalam Islam tentunya kan anak itu kan nama jariah, bos. Nama itu anak itu nama jariah. Jadi buat teman-teman tolong untuk memutuskan segala sesuatu tuh dilihat ke depannya. Jangan cuman di depan mata, enggak, jangan, tapi jauh ke depan gitu. Apakah ketika misalkan child free Anda pasti masuk surga? Masalahnya si Dita ini. Enggak. Maksudnya bukan sih si Dita. Maksudnya bukan. Maksudnya bukan sih si Dita ini. Gua nggak tahu sih, coba tanya. Oh ya. Nah ini kan dia nanya menurut Mas Rosi. Oh iya, kalau menurut gue sih sebenarnya child free itu ya terserah lu aja. Tapi kalau misalkan kita sebagai seorang muslim ya janganlah child free. Bukan jangan ya, cuman sayang aja sih karena kan. Iya saya. Ya Allah itu skip gitu. Nah, jadi kawan-kawan terkait tentang child free ini ya kalau kita orang Islam kan ya itu kan amal jariah itu. Apalagi punya anak yang Hafizah misalkan, terus mendoakan kedua orang tuanya gitu kan. Jadi siapa tahu tiba-tiba besok meninggal terus kita tidak ada yang mendoakan lagi. Kan ada 3 nih amalan yang tidak terputus. 3 yang pertama. Ya, amal jariah. 1 amal jariah. Ya, amal jariah itu kayak misalnya kita ngikut bangun masjid misalnya. Nah, itu amalannya terus gitu. Mengalir ya. Nah, yang kedua itu adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Terus yang ketiga, gua lupa. Jadi 3 nih, apa aja nih? 1 amal jariah. Yang kedua doa anak yang soleh. Yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau untuk Mas Rosid pribadi terserah ya, tergantung iya, tergantung dia kan musyawarah kan jelas sama suami atau istrinya gitu kan.
Jadi kita mau gimana nih ke depannya? Mau anak per tahun ada? Apa? KPR 5 tahun sekali gitu ya? Atau mau child free, itu pilihan kawan-kawan. Cuman sarannya dan ya coba melihat ke depan. Jadi point of view-nya adalah melihat ke depannya. Kita melihat akhirat, kita orientasinya kepada akhirat karena tujuan kita adalah masuk ke surganya Allah. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tentunya ke surga dengan orang-orang soleh gitu. Oh, jadi ustadz kita. Apa? Oh ya enggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari abdr.hanif. Oke. Kalau passion saya tidur, salah nggak? Kalau passion saya tidur, salah nggak Pak? Enggak sih. Sleep is my passion. Enggak salah sih sebenarnya. Cuman kurang tepat aja ya. Iya, ini nggak apa-apa, latihan mati lah. Tapi walaupun passionnya tidur, dapat passive income luar biasa. Cuman yang biasanya cuma passion tidur, terus nggak ngapa-ngapain, nah itu. Itu yang perlu di. Nah, jadi sebenarnya bagus sih mengurangi itu gara-gara PPKM mungkin ya. Iya, bisa jadi. Gara-gara PPKM perpanjang ya kan. Jadi itu. tidur ya kan. Mematuhi Tidur kiamat ya. mematuhi perintah si Pak Jokowi. LI. Lanjut dari Isuna 27. Oke, Kalau punya passion tapi nggak punya privilege, gimana Pak? nggak masalah. Jadi nanti di terkait tentang passion ini kan ada beberapa ya. Nah, kalau passion terus nggak ada privilege nggak masalah. Kayak misalnya passion tadi siapa? Isuna Isuna 27. Isuna 27 misalnya passionnya tadi ya tidur, bukan itu beda lagi ya. Bukan. Misalnya passionnya adalah ngomong sendiri. Gimana jadinya? Kalau punya passion tapi nggak punya privilege? Nggak masalah. Yang penting tetap berkarya dan tetap bahagia. Nah, itu udah selesai belum? Biar kita bisa jelasin ini. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Next ada dari Effendi Rizky 21. Oke. Wes balik Jogja buruan. Wes balik Jogja buruan. WKWK. Itu disuruh pulang, cepat. Ya, Harus doain ya guys ya supaya PPKM ini cepat selesai. Bawain cukup. Nggak usah absen lagi. Jadi PPKM ini kita susah. Kan harus pakai surat saksi lah, harus pakai surat tugas lah. Swab juga lah, gitu Swab, segala macam. iya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana guys. Betul sekali. Ini kita keluar ini sudah ada yang jagain nih. Anjing di depan. Anjing di depan. Punya tetangga, punya tetangga. Tadi disensor tadi. Disensor. Oke lanjut ya. Udah selesai kali kayaknya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Dari Mbak Umay Humaira. Oke. Passion aku ketawa. Itu passion bukan sih? Kayaknya gitu ya. Cewek gua. Kayaknya masih gitu ya. Hah? Ini passion ketawa tuh kayak gitu ya. Passion ketawa tuh kayak gitu. Jadi passion ketawa itu nggak ada ya guys ya. Jadi Lengseruni. malam Jumat ini. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kita ceritanya pagi. Oh iya. Selamat pagi nih. Salam bodoh. Oke Nanda yo. Jadi kalau ketawa itu bukan passion ya guys ya. Passion itu, nah ini kita udah selesai ya? Oke, selesai. Kita mau bahas terkait tentang passion. Oke, siap. Ini akhir atau summary atau kesimpulan. Passion itu adalah love what you do. Love what you do. Jadi apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman cintai, apa yang teman-teman itu membuat teman-teman bahagia, itu yang teman-teman lakukan gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman bahagia nih ketika misalnya tadi ngomong sendiri gitu. Maksudnya ngomong sendiri itu bisa melepaskan penat kawan-kawan, terus kemudian membuat kawan-kawan itu lebih fresh, lebih better. Why not gitu. Terus misalnya teman-teman passionnya adalah public speaking misalnya ngomong di depan orang. Orang yang ekstrovert itu kan biasanya kalau sendirian itu susah ya. Extrovert kalau saya. Extrovert. Extrovert itu orang yang rame ya. Orang yang dia suka keramaian. Suka keramaian. Jadi kalau sendirian tuh dia galau. Nggak galau sih.
nggak tahu gue. Lebih kurang nyaman aja. Kurang nyaman aja. Jadi ya dia nyari keramaian kemudian ngomong ya, itu juga passion, public speaking. Nah terus terkait tentang passion ini ada 6 poin gitu ya. Ada 6 poin. Apa aja tuh? Passion ini nih bukan hobi dan mimpi. Passion itu bukan hobi. Bukan hobi dan mimpi. Jadi misalnya gini nih. Passion Mas misalnya desain. Passion. Itu desain. Itu lebih ke passion bukan hobi ya? Lebih ke passion. Oh, gitu. Bukan Oke, hobi. baik. Hobinya apa ya? Hobinya mengerjakan desain. Oh, hobinya mengerjakan. Hobinya mengerjakan. Tapi desain itu adalah passion. Desain passion. Oh, oke. Ya kan? Mhm. Nah, Mas sebagai apa? Desainer. Sebagai desainer. Sebagai desainer. Oke. Ini misalkan mimpinya sebagai desainer. Sebagai- Nah, misalkan seperti itu. Hmm. Terus ada lagi passionnya entrepreneur misalnya. Entrepreneur. Nah, hobinya apa? Jualan. Jual hati, ginjal, otak. Oh, nggak bisa otak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jual janji aja. Jual. Nah, next. Next. Yang kedua itu passion ini membuat teman-teman bahagia. Passion membuat kita bahagia. Jadi kalau ada yang passion terus membuat lu sedih gitu, itu bukan passion. Tapi ada passion yang awalnya tuh bikin bahagia tapi endingnya bikin sedih. Misalnya, Passion kita adalah ngejar-ngejar orang dan orang itu nggak ngejar balik. Next. yang ketiga adalah dia tidak menyadari kalau itu sebuah passion. Dia nggak tahu. Dia nggak sadar kalau dia itu. nggak sadar kalau itu adalah sebuah passion. Penting jalanin aja. Kayak misalnya, lu nih Mas, lu kan seneng desain, seneng video, seneng gambar. Lu nggak sadar kalau ya kayaknya ini passion lu gitu. Tapi gue seneng aja itu gambar. Iya. Kayak senang aja apalagi kalau senangnya kita tuh dibayar. Yes. Nah, itu yang nanti ada korelasi kayak misalnya hobi dan mimpi tadi kan. Passion itu bisa diinkludkan ke sana. Jadi itu nanti ada income yang ikut masuk ke dalam passion. Contoh passionnya itu bermain musik, alat Bermain atau musik bermain misalkan. nyanyi gitu. Ya. Sebenarnya dia senang aja ngelakuin Senang aja, gitu ya. senang aja. Bukan ya hobi juga iya, Hobi. tapi passionnya dia itu playing music misalnya, listening music atau singing ya kan. Itu passion dia gitu. Tuh, dia nggak sadar. Yang penting gue berkarya aja, gue apa sih dia bikin lagu aja. Berarti kalau untuk masuk jurusan kuliah perlu juga nggak sih untuk sesuai passion kita? Biar bimbing. Sebenarnya terserah kawan-kawan. Terserah kawan-kawan. Terserah kawan-kawan. Karena passion itu kan ada yang ketika sejajar dengan mata kuliah, yaitu akan mendorongnya lebih cepat. cepat. Tapi kalau misalkan enggak, teman-teman masih bisa berkarya di tempat lain. Di luar gitu. Di luar, di organisasi, Organisasi. di komunitas. Komunitas. Nah, biasanya yang mendukung penuh itu komunitas biasanya. Iya, betul. Yang mendukung kita tuh biasanya orang dari luar. Kalau orang yang setara dengan kita, mereka nggak terima kalau kita lebih tinggi dari. Nah, betul. Terus yang keempat, itu dia tidak peduli seberapa sakit atau seberapa pedih atau seberapa lelah, dia pasti tetap ngelakuin. Itu passion. Tuh, passion itu. Itu passion, Mas. Jadi, mungkin teman-teman pernah lihat ya kayak misalnya pengusaha. Orang kalau mikir dia rugi sampai miliaran, sampai triliunan, tapi dia masih ngelakuin gitu. Karena itu passion dia. Itu passion mereka gitu. Jadi mereka mau seberapa capek, seberapa lelah. Kayak misalnya Mas nih, rela begadang berapa hari kayak gitu buat hanya satu aplikasi misalnya. Walaupun bayarannya cuma 10 juta gitu misalnya kan, nggak bantu promosi. Nah, jadi itu adalah passion. Oke. Jadi lelah capek itu biasa. Bahkan tidak merasakan. Mungkin kerasa tapi kayak udah terbiasa jadi karena passion juga jadi. Bisa jadi. Atau sebenarnya bukan masalah itu, tapi otak itu sudah merespon kayak ini hal-hal dalam diri gua. Kenapa gua capek gitu. Dan ini konsekuensinya juga. Konsekuensi. Kayak misalnya atlet. Teman-teman pikir deh, atlet misal lari dia sampai 5 sampai 8 jam per hari. Itu nggak habis pikir tuh segitu lamanya. Karena kita jalan 5 menit aja udah capek. Siapa tuh? Anda. Baru 100 meter udah. Ntar Mas tungguin aja. Jadi selanjutnya apa nih? Ini ceritanya ya.
Yang selanjutnya adalah passion itu muncul sejak dini. Jadi passion itu muncul sejak dini. Muncul Sejak dini itu maksud sejak bayi, bukan bayi sih. sejak dia tahu gitu ya. Ya sejak dia balita, batita, SD anak-anak, gitu. bisa jadi. Pernah ini kan? Ada keluarga gitu kan, terus anaknya suka gambar-gambar di tembok. Itu passion itu. Catat ya kawan, itu passion. Gedenya dia bakal jadi desainer. Salah satunya bisa. Atau dia arsitek. Iya. Atau dia vandal pro. Astagfirullahaladzim. Pro vandal. Oh, Pro Vandal. Ini dengernya skandal. Skandal jepit guys. Nah, skandal itu nama band Jepang. Oke, ya. Cewek semua. Gue nggak paham. Dia emang orang ibu jadi dia lebih tahu. Nah jadi ada anak kecil kayak misalnya cewek-cewek gitu kan, mainan pasar-pasaran gitu. Oh iya. Ya. Itu passion. Itu passion. Dia jualan gitu ya. Jualan, entrepreneur. Dan harus dikembangkan sebenarnya. Tapi kenapa orang tua tuh kebanyakan kalau ngeliat yang tidak sesuai dengan dia tuh malah nggak didukung gitu? Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui, teman-teman pelajari gitu kan, sebagai orang tua itu harusnya mensupport Sebagai orang tua dan sebagai calon orang tua, mensupport anaknya besok kalau misalnya ada seperti itu. Kayak misalnya gambar kayak gitu kan, jangan anak gak bisa diajarin yang gambar itu salah. Tapi kalau misalnya ditegur, oh gambarnya bagus ya, lebih bagus lagi kayak misalnya gambar di misalnya buku gambar, apa di laptop, atau di mana, dia kan akan lebih tersalurkan dan dia akan lebih merasa dihargai juga. Curiosnya tinggi. Kayak misalnya ada anak sejak SD main AI. Ada loh, jangan salah. Orang India tuh 8 tahun dia sudah S3. Iya. Kita S3. Itu aja belum tahu kapan ya guys ya. Nah itu terus misalnya kayak pasar-pasaran nih, jangan hasilnya kotor gitu. Oh iya. Ya lagian ngapain? Padahal gedenya bisa jadi tukang aduk semen ya kan? Nah, arsitektur ya kan? Nah. Yang harus kecil-kecil gitu kan? betul. Atau tumbal pro. Salah. Maksudnya ini mandor. Oh, mandor. Tadi di skip lagi ya. Banyak konten skip kita. Nah, jadi ketika kita tahu anak kita seperti itu harus kita support. Kalau anak kita, anak kita harus disupport. Dan support itu support yang benar. Kayak misalnya mainan pasir ya udah ganti. Misalnya mobil-mobilan. Kalau anak-anak perempuan ya boneka-bonekaan kayak gitu kan. Jadi bisa disalurkan. Dan itu simpel. Dan itu ada dari sejak dia. Kalau anak kecil dia suka main game dari kecil, apa harus disupport juga? Iya, why not guys? Why not? Sekarang kan anak orang tua, daripada dia kasih apa aja, tapi ternyata main game. Jadi untuk Anda yang sudah menjadi orang tua atau calon menjadi orang tua, gitu kan, buatlah perjanjian dengan anak. Silakan anak ini main game misalnya, tapi ada jamnya. Abis itu ngapain? Ya belajar. Abis itu ngapain? Ya QT sama orang tua misalnya. Anak itu sebenarnya dia enak buat diajak. Apalagi dengan orang tua sendiri, kayak misalnya diajak cerita kayak gitu, dia akan keluar semuanya. Tinggal bagaimana kita cara mendidik anak dan cara agar dia tetap on the right track gitu ya. Karena kebanyakan kayak misalnya anak nih kasih HP udah didiemin. Orang tua nggak mantau dia kontennya apa dan lain-lain. Di YouTube apa yang dia lihat nggak jelas. DJ nggak masalah nih. Siapa tahu dia DJ yang sekarang di penjara 10 tahun. Oh tuh. Skip guys, no comment kalau itu guys. DJ kupu-kupu juga kan? Ya pokoknya itu ya, jadi tetap disupport dan sesuai dengan ya tinggal teman-teman gimana sih nantinya. Ini jadi konten lama padahal kita harus singkat ya. Apa-apa. Ya udah. Terus yang terakhir nih, itu passion itu tidak bisa kita hentikan. Jadi kita tidak bisa menghentikan passion itu. Mau seberapa teman-teman berusaha, tetap pasti ada kayak misalnya bisikan dari hati nurani. Gue nggak bisa lagi gitu. Gue nggak bisa, iya gue harusnya. Kayak misalnya apa ya?
teman-teman public speaking gitu. Udah teman-teman nggak udahlah gue nggak mau ngomong di depan umum gitu. Tetap aja ya. Tetap aja nanti kayak misalnya ini kita kurang MC nih kita nih, dia pasti akan lah cuma MC doang, gue aja bisa gitu. Nggak, maksudnya itu bukan sombong ya, tapi kayak panggilan gitu loh, panggilan ya. Dan ya udah terpanggil gitu pasti. Kayak misalnya, wih kita kurang desain nih, alah cuma dekor gitu doang nggak bisa. Nggak kan, karena dia udah pro gitu kan, udah pro, jadi dia bisa ngomong dia gitu. bisa ngomong kayak gitu. Kalau yang lain ya itu, jadi passion itu seiring kita mengkaryakan dan mengembangkan passion itu, dia akan berkembang terus. Dia akan mengikuti skill yang kita miliki. Kayak misalnya Mas nih, awalnya cuma bisa tadi ya gambar di tembok. Akhirnya bisa gambar apa? Nah, terus bisa di buku gambar kan, buku gambar. Terus kemudian di komputer pakai Paint dulu kan. Terus CorelDRAW, Ini nggak main CorelDRAW, terus Photoshop gitu kan. Terus akhirnya tadi main di Adobe Reader. Enggak, Adobe Reader cuma baca doang. Adobe Reader. Iya. Adobe Reader. Terus misalnya nanti di akhir di AI misalnya. Iya. AI kan yang luar biasa, kita bergerak apa dia sudah bisa membaca. AI itu bukan itu. Artificial Itu 3D Max. Ya. AI itu Adobe Illustrator. Oh, gua kira artificial intelligence. Bukan. Oh, bukan. Ada Illustrator. Iya, Adobe Oh. Illustrator. Sorry guys, gua bukan anak di sini, guys. Dia anak di sini. Gua anak yang Malang. Gua masih cupu. Masih bayi. Sarungnya. Nggak kelihatan di situ, lu pernah bilang. Aduh. Dah, jadi itu terkait tentang passion ya. Kalau intinya ya passion itu tetap teman-teman karyakan. Apa yang udah teman-teman bikin, misalnya, Mas, gua belum nemuin passion, nggak mungkin. Dia nggak sadar aja. Tadi kan passion dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Ya misalnya, bisa jadi passion teman-teman itu menghibur orang tuh kan. Berarti menulis juga salah satu passion. Menulis passion jelas dong. Apalagi nulis tentang galau, itu jadi passion. Bisa jadi. Kalau passionnya itu dicaci maki orang, gimana caranya buat nangkapinnya? Nah itu sebenarnya bukan passion. Kalau passion gak dihargain sama orang gimana? Itu bukan passion guys. Apa dong? Jadi kalau konteksnya seperti itu kita harus positif. Bisa jadi teman-teman itu adalah orang yang selalu terlihat oleh orang lain. Itu passion. Kayak misalnya tadi sempat lihat di TikTok gitu. Awalnya dia matanya sakit gitu kan, kelainan kayak gitu. Terus dia sempat dari kecil sempat diejek sebagai dajjal kayak gitu, karena yang terlihat cuma mata satunya doang gitu kan. Tapi dia pede. Dia menganggap itu sebagai, oh berarti gua dilihat nih sama orang-orang. Akhirnya dia apa? Dia bangga dengan dirinya, dia selfie, dia ini akhirnya dia jadi model. Itu. Jadi sejak dini dia udah passionnya, udah dilihat banyak. Dia influencer. Influencer sekarang ya. Dan sekarang terbukti. Bagaimana kita bisa memaknai hidup itu? Kita harus memaknainya secara positif, guys. Berarti kalau untuk menunjukkan passion, apa kita harus berarti dulu baru kita dihargai? Tidak. Lah buktinya waktu kita belum jadi apa-apa nggak ada yang hargai. Apa kita harus ada karya dulu baru dihargai? Tidak juga. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya kita nggak akan dianggap apa-apa. Kalau kita seperti itu menganggapnya, kita tidak akan bisa berubah. Kita tidak akan bisa bergerak dan kita tidak akan moving on. Kita akan tetap stagnan dan tidak akan ngapa-ngapain. Kalau kita nunggu sampai kita dihargai, kalau kita nunggu sampai kita diakui, bahkan tadi dari Mbak Isuna, lupa nomornya berapa? Isinya Itu, udah tujuh. oh, kok apa Las? Ya kan, Oh ya baca. ya, baca ya. Jadi tadi privilege gitu, itu kita tidak akan berkembang tadi ya. Passion itu kembangin terus, kembangin terus. Jadi tadi ya passion itu mau seberapa lelah, seberapa capek, itu tetap menjadi sebuah passion kawan-kawan. Jadi mau seberapa sakit kawan-kawan, seberapa lelah, seberapa dicaci maki, ya itu bakal jadi passion lo. Berarti suka sama orang juga termasuk passion. Woi, beda server itu. Ya kan, lelah, Suka dicapai, sama disakitin. orang itu bukan passion. Oh, bukan.
Jadi inti dari passion itu apa mas? Love what you do. Iya. Cintai apa yang kamu lakukan. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Gak usus tuh. Jadi berasa di makanan-makanan gitu. Imlek konten ini. Ya itulah obrolan kita kali ini Oke. tentang passion. Beberapa teman yang lainnya juga udah dibacain. Terus udah Akhirnya dijelasin ada juga, closing gitu yang kan. kemarin habis baterai. Udah dibacain juga beberapa Oke. gitu kan tentang passion. Semoga ada yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Pasti Ya. banyak sih. Dan tadi kata-kata yang disensor, mohon maaf, itu memang disengaja sebenarnya, tapi di sini kita tidak disengaja ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bodoh.